di perbatasan tembok SMP kan kayak merinding. SMA Sumber kan perbatasan sama SMP nih. Iya. SMA Sumber, nah kan ada pembatasnya di situ. Nah si pocinya ini lagi duduk di situ, dan posisinya ngeliatin ke arah Binar. Tapi nggak tahu yang berita pastinya gimana, dengar itu juga. Tapi kalau misalnya kayak acara-acara kayak gitu, nginep-nginepan kayak gitu, biasanya emang banyak kejadian-kejadian. Apalagi kayak sertijab kayak gitu, banyak kan. Cuman kayak sering mah ya ada lah, karena kan malam sendirian gitu. Ya, cuman kan lagi fokus kerja. Iya, fokus kerja jadi setiap ketemu sama orang yang lebih tua kan di kenalan gitu, siapa namanya Aden, nah digodainnya wah Aden. Nah jadi pas waktu itu tuh lagi latihan GSMS ya bareng teman-teman yang lain, termasuk makan apa juga. Nah, kita tuh lagi ada tarian, jadi tariannya tuh bentuk itu kan ngesap gitu. Nah terus abis ngesap tuh kayak muterin gini. Tapi itu tuh kejadiannya sore, padahal masih sore kan masih terang gitu ya. Cuman entah kenapa mungkin karena capek ya, jadi ada aja yang kelihatan gitu. Nah kebetulan si Kanopal itu lagi kan arah ini kaca, ini kita barisnya gini. Jadi gini ngadepnya ke yang kaca yang gede tuh penuh gitu ya. Nah kita ngadepnya ke arah sana, arah bistik tuh. Iya. Oh iya. Ke arah sana. Nah kan itu tariannya muter gini. Berarti kan kita nyampingin bistik kan gini. Iya. Nah terus pas waktu udah muter gini, Kanopal kaget, tiba-tiba kakak kan kaget ya. Itu kaget ya, kayak lihatnya tuh di daerah sini nih. Pojok mata. Karena kan di sampingnya. Iya. Karena kenapa? Nggak tahu kenapa setiap ngeliat kayak gituan yang dialamin tuh ngeliatnya nggak langsung dibuka gini, tapi di sini nih. Ujung-ujung ya, ujung-ujung ini lewat nih. gitu. Mau lewat, mau penampakan atau gimana, ujung-ujung gitu. Nah terus kenapa tuh tiba-tiba, kenapa berubah tuh? Bukan berubah apa? Kayak sikap itu aneh gitu tuh. Raut mukanya beda. Raut mukanya beda kayak ngeliat apa gitu. Terus abis itu kan selesai tuh istirahat. Tiba-tiba ngeliat ke kakak, kebetulan kan di sampingnya kan barisnya. Nah, lihat tuh. Nah, Pal, jangan lihatnya sama nih Pak. Lihatnya sama. Nah, sepatu ini lihat apa? Terus kakak ngasih tahu dong. Kayak ada jadi di pojok orang nggak tahu orang. Kali ini kan cewek ya. Iya. Kalau ini nggak tahu cewek atau cowok, tapi kelihatannya kayak cowok gitu. Bener, mukanya nggak kelihatan. Seriusan mukanya nggak, aduh merinding. Itu loh. Asem. Terus kayak lagi ke arah kita gitu tuh. Lihat. Mukanya kayak nggak tahu, nggak jelas, karena kan di samping sini kan, kayak nggak ada. Dan mukanya didukung sama Kanopal, maksudnya argumen kakak didukung kayak bener serius. Kita juga ngerasa mungkin cuma capek Pak. Nanya ke yang lain kan ada Aga juga sama yang lain juga. Ngeliat ya. Apaan? Enggak tahu berarti. Wah, jangan-jangan. Seriusan beneran. Kayak jadi di pojok kan tempatnya drum. Drum daerah. Kan di pojok. Ini kan apa namanya? Kaca. Cermin di sini kan di sininya nih, di pojok sini. Nah, lihat di situ. Terus kata, tapi masa sore-sore sih? Ya, mungkin nggak tahu aja. Nggak tahu ya, pasti thinking dong kita. Nah, apa mungkin capek doang Pak? Iya kayaknya sih. Tapi seriusan merinding sumpah di situ. Gue bilang, seriusan merinding seriusan. Oh iya. Terus juga pernah dengar cerita lagi emang dance itu, jadi kayak emang hawanya gede. Maksudnya dapat dengar juga bahkan dari Mang Ada kalau nggak salah dengar juga emang dance itu tuh setiap itu ada yang jaga. Pertama ada yang jaga, terus Mang Ada aduh merinding lagi. Terus kayak ada yang jaga, tapi bukan yang jaga, ada yang sering muter. Nah, muternya tuh area situ. Terus area kelas dulunya pas satu zaman di atas kakak tuh bekasnya kelas 12 IPS tuh. Zamannya kelas kakak 12 IPS 34 kalau nggak salah. Daerah situ. Terus daerah ruang kesenian, gudang sama gudang belakang sama yang ruang alumni, sekre alumni. Kalau sekre alumni nggak tahu, nggak dapat cerita, tapi yang daerah dari situ dengarnya. Kaget dong, ceritakan itu kenapa? Tapi dulu juga katanya ada yang emang harus hidup. Dianya ya bener sih, dulu juga dapat cerita kan banyak horornya ya. Iya, nah situ. Wah itu udah merinding tuh. Terus merindingnya tuh bawa sampai sini. Seriusan ngerasa. Kalau sih dulu ini dapat cerita ya. Dapat cerita kalau misalnya daerah situ emang banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Emang ada penunggunya. Nampakin. Iya, sering iseng. Iya. Nah, tapi yang Via dengar cerita itu
kalau misalnya misal kalau kita pakai ruang kesenian lebih baik mendingan kayak gamelan-gamelan kayak gitunya diturunin dulu, jadi dipisah-pisahin dulu gitu katanya mah, tapi nggak tahu soalnya katanya anak-anak ini banyak diganggu karena ya yang mainan gamelan-gamelan kayak gitu. Wah, yang Suka punya sendiri ya Gong ya? iya, Ya, nggak tahu yang jadinya mah. gamelan itu horor loh. Apalagi kayak ngerasa yang pas waktu habis ada ART kalian. Nah itu itu kan ya pas malamnya. Iya kan? Pas malamnya itu tuh cuma ada Via, Aldro, Salwa sama Dinar. Nah itu tuh malam pas sebelum ada ART. Nah itu kan saya datang malam-malam. Nah dia tuh pas masuk juga udah langsung lirik ke situ. Tapi kayak ya udah aja lah gitu, lagi juga rame-rame. Nah terus dia tuh ngobrol-ngobrol. Terus dia bikin status sama Salwa. Nah dia bikin status sama Salwa. Tiba-tiba ada alumni yang komen. Sebelumnya saya juga udah ngerasain di daerah gamelan situ. Ada alumni yang komen, gamelannya udah pada diturunin belum. Kayaknya pas langsung saya lihat, wah belum nih. Terus pas dia keluar, pas dia pulang, itu tuh ngerasa juga, tapi kayak cuma ngerasa nggak sampai ngeliat ya. Ngerasa juga kayak gamelannya tuh tali kan ditaliin gitu kan, nah tapi gerak-gerak sendiri. Tapi itu tuh mikir ya, angin, tapi kok gamelan tuh berat gitu ya, kok gerak-gerak sendiri gitu. Terus ya udahlah, dia langsung cabut pulang. Udah itu tuh udah negatif thinking tuh di jalan, apalagi pas jalan daerah situ kan gelap ya. Nah udah di situ sendiri udahlah bodo amat lah. Udah habis itu tuh habis hujan, jadi wah terus dapat hati-hati di gamelan. Wah, apa nih? Bener kan? Tapi emang cerita turun temurunnya bahkan ya. Setiap ya mungkin kalau siapa angkatan apalagi buat para pejuang-pejuang yang sampai malam. Kayaknya ngerasain deh. Apalagi yang mungkin sering daerah situ juga. Lanjut. Ya, lanjut. Ini ada cerita dari gak tahu ini alumni apa bukan. Nggak mau disebutin namanya ya. Dia cerita hamba Allah. Hamba Allah. Barangkali bukan. Ya, lanjut. Min, gue mau cerita. Gue salah satu yang bisa dibilang indie home. Di SMA tuh banyak. Indigo. Iya, Indigo guys, yang nggak tahu Indigo bukan indie home. Indie home itu ya itulah. Bisa dibilang indigo lah. Ya di SMA tuh banyak banget yang kayak gitu. Emang harusnya ada nyata gitu ya, tapi kita nggak ngeliat. Iya, benar. Jadi menurut gue Min, kalau Semanis itu sekolah terangker yang pernah gue singgahin mulai dari gangguan kecil sampai gangguan besar. Dan menurut gue ya biasa aja karena emang dia udah biasa ngeliat kayak gituan. Terus for your information, yang angker bagian masjid, bagian imam. Nah, kan? Bener, nggak salah kan? Nggak salah dong. Langsung anak indigo yang kasih tahu guys, asem. Tempat duduk perempuan. Jangan-jangan yang pas waktu itu Jangan-jangan itu deh, sosok itu deh. Nggak tahu deh. Kantin yang sering kelihatan bayangan sama lab agama. Terus di lab geo lantai 2 depan sekre alumni dan koridor utama. Balong tempat kumpul kunti, kalau mau ayo dibuka. Jadi dia kayak ngajak golongan kita mau dibuka. Nggak tahu sih. Merindingnya nama kenceng loh. Mau dibuka buat ngeliat kayak gituan. Jadi kayaknya sih benar. Soalnya dia yang bisa ngeliat kayak hal-hal yang kayak gituan. Emang bener-bener ada, dan itu juga benar yang kayak diceritain tadi di ruang masjid, terus alumni, daerah-daerah situ, daerah kantin itu bener-bener ada. Lanjutin ya. Tadi apa tadi? Di Balong ada? Di daerah Balong tempat kumpul kunti. Nah ada kunti. Iya. Kunti situ ya. Bener. Balong mana dulu? Balong itu kan yang kantin. Oh iya. Jangan. Bener kan? Nama merinding gak sih? Pas lagi kegiatan nyiapin kegiatan ADRT sama plan tahun kemarin. Tahun goal kita. Tahun ini. Tahun fokus 21. Di situ kan dinner tuh pulang, enggak sih cuma sepi kayak ada Azru gitu kan. Salwa, dinner. Nah, Azru sama Salwa kan udah duluan ke masjid. Nah, dinner kan masih di belakang. Kayak masih ngerapin kursi. Pas dinner pengen sholat itu kalau nggak salah maghrib atau isya ya, kalau nggak salah isya deh kalau nggak salah. Bisa. Jam 8-an deh. Nah, dinner keluar tuh dari ruang kesenian
ke masjid, kan arahnya kan lewatin yang gelap-gelap itu tuh Iya. kayak kantin gitu kan. Nah udah bisa sampai di bawah pohon beringin yang kantin itu tuh, di daerah kantin itu kayak ada yang set gitu tuh, set gitu. Nah bentar mikirnya ini kan itu kan tadi bilang Iya. ada yang tadi udah dibilangin di daerah Balong itu ada kunti-kunti gitulah katanya. Iya. Nah, terus cepatnya set gitu doang. Mau pintar nggak? Ya udah kalau ngeliat ya udah ngeliat aja gitu, tapi nggak mau tak ceritain di sana. Terus baru cerita sekarang nih. Berarti emang bener, ya maksudnya emang bener ada kayaknya mas. Soalnya kita juga nggak bisa ngeliat. Apalagi anak indigo yang bilang. Iya, Iya. anak indigo yang bilang Tapi kan kepercayaan kan ada yang Beda-beda. berbeda kan. Heeh. Cuman yang kalau yang kakak percayain, biasanya kalau anak indigo udah ngeliat itu bener-bener ada. Ada Soalnya emang dia punya kelebihan kelebihan, tersendiri. keistimewaan dari Allah Iya, kan. heeh. Terus lanjut dari Randy Prayoga underscore. Ini mantan ketua OSIS juga, ketua 2. Iya. Cerita ada anak kecil di lantai 2 di jajaran kelas 11 MIPA 5 sampai MIPA 8, kelas yang dulu, berarti di atas. Kok kebetulan bisa ngeliat banyak banget yang kuliah di sekolah. Yang paling serem sih di sekre tembok PA. Ya betul. Waktu itu sekolah dulu ada yang gak biasa di WC laki-laki samping kantin dan masjid. Jangan-jangan masih Iya masih sosok sekitaran, yang sama. masih sekitaran situ. Jadi di WC itu ada sosok yang penjaga situ yang bener-bener nakal, pernah digangguin, bahkan memang ada pernah digangguin sama sosok tersebut.